Jika ibu mertua Anda memberikan cucu Anda amplop merah berisi 2.000 yuan pada makan malam tahun baru, namun hanya memberikan 100 yuan kepada putri Anda, sambil secara terbuka mencaci Anda sebagai orang yang tidak berguna dan boros yang tidak meminta mas kawin, bagaimana reaksi Anda? Saat ini, wanita ini sedang mengalami malam tahun baru yang mengerikan seperti itu. Di meja makan, saudara ipar yang licik memberi makan putranya, Xiaojun, udang. Lalu anak nakal itu langsung menangis karena udangnya terlalu pedas. Tanpa ragu, ibu mertua jahat itu menuduh wanita itu menambahkan cabai ke dalam hidangan. Padahal dia jelas tidak melakukannya. Dia menunjuk bahwa sumpit saudara iparnya yang telah dicelupkan ke dalam minyak cabai. Tetapi wanita lain itu dengan tegas menyangkalnya. Bahkan ketika putrinya, Han Ai, mencoba bersaksi bahwa udang itu tidak pedas, dia dimarahi oleh neneknya karena dianggap serakah. Lebih mengejutkan lagi, ibu mertua menyapu seluruh piring udang, menumpuknya di piring 7 kesayangannya, meninggalkan An hanya dengan sayuran. Ana, kamu pergi makan dulu. Tidak mau, Ana mau tunggu ibu makan bersama. Anak-anak baik. Segera selesai ya. Wah, udangnya datang. Ayo, lauk sudah lengkap. Makan. Iya, ayo bersulang dengan ayah. Ayo makan. Iya, boleh. Ayo duduk. Ayo makan. Ayo. Ayo nak, makan udang. Pepeh, pedas sekali. Tenang dulu, cepat. Aduh Cindy, kamu kenapa sih? Kenapa udang ini pakai cabai pada tahu Jeffrey tidak bisa makan pedas? Aku tidak pakai cabai. Kamu tidak pakai cabai, cucuku sampai kepedesan. Fanny, tadi kulihat kamu makan sup pedas. Sumpitnya kena minyak cabai ya? Jangan asal ngomong. Aku menyuapi anakku, mana mungkin aku tidak hati-hati. Nenek, tadi aku sudah cicip. Udang ini tidak ada cabainya. Ayah, kamu ini perempuan, kenapa makan itu? Pemborosan. Ibu, apa maksudmu? Ibu, apa maksudmu? Kamu hanya kasih Ana makan daging, nutrisinya bisa seimbang. Nah, makan ini, makan sayur dulu. Ana suka makan daging. Dasar anak ini, pilih-pilih makanan. Sepiring udang hampir habis kamu makan. Nah Jeffrey, makan yang banyak ya. Ayo makan, nenek kupasin untukmu. Ana, makan ini. Ini juga enak. Ayo makan. Makan. Ayo makan. Mari, ayo makan. Hitung mundur. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tahun baru. Wuhu. Sini, bagi-bagi angpau. Kakak cepat kasih aku mau. Baik semua, dapat. Jangan buru-buru. Angpau pertama ini untuk Fanny. Fanny, dulu waktu Lionel menikahimu, tidak banyak mahar diberikan, membuatmu tidak nyaman. Ah ayah, kamu bilang apa sih? Meskipun mahar 600 juta memang sedikit, tapi dengan niat tulus Lionel, aku juga sudah puas. Baik. Tapi Kak Cindy sudah bersusah payah selama ini. Angpau pertama seharusnya diberikan padanya. Fanny jangan hiraukan dia. Istri dari luar kota hanya beban keluarga. Bahkan dulu waktu menikah tidak minta mahar, sekarang berani minta angpau. Adikmu mau menikah, harus kasih mahar 600 juta. Kenapa?
keluarga pihak wanita baik hati tidak minta terlalu banyak. Di kota Handora, mahar minimal 1 miliar. Hendra, dulu waktu aku menikahimu, keluarga aku tak minta sepeser pun. Ini adil. Kamu beda. Apa bedanya? Kamu dari luar kota. Aduh, sudahlah. Lalu anak Jeffrey, siapa yang duluan datang bersujud pada kakek akan dapat angpau ini. Bagaimana? Ana doakan semoga kakek panjang umur, sejahtera selalu. Ana, cepat bangun. Jeffrey, kamu bagaimana? Aku tidak mau sujud pada kakek. Ana memang bodoh. Aku tidak mau sujud pada kakek. Ana memang bodoh. Jeffrey, kamu bilang apa sih? Cepat sujud pada kakek. Aku tidak mau. Cepat. Sudahlah, Fanny. Ngapain pukul Jeffrey? Tidak mau sujud ya sudah. Nah, ambil. Terima kasih kakek. Kamu gak dapat kan? Ana, ini punyamu. Terima kasih kakek. Anak baik, makanlah. 18, 19, 20. Kok tahun ini ayah begitu dermawan? Bukankah biasanya hanya 200.000? Ayah, tahun ini kok banyak sekali? Bukankah tahun-tahun sebelumnya hanya 2 juta? Ayah lagi senang. Ambil saja. Ibu, Ada apa, Ana? aku juga mau buka. Baik, ayo kita buka angpau. Kenapa? Lihat ini. Ada apa dengan ini? Apa-apaan ini? Ana hanya dapat 200.000. Angpau ini hanya simbol keberuntungan. Jumlahnya tidak penting. Sayang, bebek panggang ini enak. Mau coba? Ayah, apa ayah salah ambil angpau? Uangnya dari ibumu. Tidak salah. Angpau itu memang untuk Ana. Kalian berikan 4 juta untuk Jeffrey. Ana hanya dapat 200.000. Kenapa? Jeffrey laki-laki. Nanti kalau sekolah biayanya pasti besar. Ana perempuan. Ngapain butuh banyak uang? Ibu, aku tidak peduli jumlahnya. Tapi sama-sama keturunan keluarga Tanaka. Apakah tidak bisa adil? Bukan begitu, Kak. Apa maksudmu? Ini hanya masalah berapa juta saja. Kok seolah-olah Jeffrey dapat untung besar? Kak Cindy, kakakku bekerja di grup Unggara. Sebulan dapat 40-an juta. Uang segini buat kalian tidak ada apa-apanya. Iya kan, Kak? Uang bukan masalah. Benar. Sayang, nanti aku ganti uang Ana. Makan dulu yuk. Emangnya ini soal uang? Jeffrey dapat 4 juta, Ana dapat 200.000. Ana pasti sakit hati. Jangan libatkan anak. Kalau tidak suka bilang saja. Kak Cindy, hanya karena tidak boleh pulang ke kampung miskinmu itu kan? Di tahun baru begini, jangan marahin mertua. Sudahlah. Cindy, cepat minta maaf ke ibumu. Aku tidak salah. Cindy, kamu keterlaluan. Kamu hanya menantu. Hendra menikahimu sudah mempermalukan keluarga Tanaka. Tidak tahu diri, di tahun baru kamu berani ribut. Apa salahku jadi pendatang? Kenapa aku mempermalukan keluarga? Jangan kira aku tidak tahu. Kalau kamu bisa menikah di kampungmu itu, kamu tidak akan rela jauh-jauh menikah ke sini. Anakku baik hati mau menikahimu, kamu malah tidak bersyukur. Ibu, kamu bilang apa sih? Apa aku salah? Dari dulu aku tidak setuju kamu menikahinya. Begitu banyak gadis lokal kamu tidak mau, malah memilih orang dari desa terpencil ini. Masalah lama ini. Kenapa masih diungkit? Aku kesal sekali. Teman-temanku tahu keluarganya dari Bahari. Terus menertawakanku. Malu sekali. Aku merasa malu sekali. Baik. Kalau kalian merasa malu, mari kita bicarakan dengan jelas. Mulai sekarang, kita pisah rumah.